Halo semua, terima kasih sudah berkunjung ke channel Resep Rongpuluh. Di video sebelumnya, saya membuat bolu susu kukus yang merupakan modifikasi dari resep putu ayu. Nah, kali ini saya bikin langsung putu ayunya, tetapi dalam ukuran yang jumbo. Rasanya enak, empuk, cocok untuk teman minum teh atau kopi saat santai di rumah. Penasaran dengan caranya? Yuk kita mulai. Siapkan 200 gram kelapa parut segar seperti ini. Kemudian tambahkan seperempat sendok teh garam dan 1 sendok makan maizena. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya, kelapa parut ini akan saya pindahkan ke tempat lain supaya wangi. Saya tambahkan 1 lembar daun pandan. Ini saya potong bagi 3 bagian, kemudian dikukus selama 10 menit. Setelah 10 menit, kelapa parutnya sudah cukup matang, sisihkan dulu sampai dingin. Kemudian siapkan loyang, saya pakai loyang puding dengan diameter atas 22 cm. Semua permukaannya dioles dengan margarin tipis-tipis sampai rata. Kalau sudah, kita sisihkan dulu untuk nanti. Tahap berikutnya, kita siapkan larutan santan. Saya buat dari 65 ml santan instan dicampur air. Air yang saya pakai sekitar 185 ml. Jadi total keseluruhan santan instan ditambah air adalah 250 ml. Aduk keduanya sampai tercampur rata. Supaya lebih gurih, tambahkan seperempat sendok teh garam. Aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah, kita sisihkan untuk nanti. Selanjutnya masukkan ke dalam wadah 2 butir telur utuh, 200 gram gula pasir, setengah sendok teh essence vanila, setengah sendok teh SP. Mixer dengan kecepatan rendah, kemudian dinaikkan secara bertahap sampai kecepatan tinggi, sampai campuran semua bahan ini menjadi berwarna putih pucat, mengembang, kental, dan berjejak. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya yang diupload setiap minggunya. Waktu yang dibutuhkan untuk memixer semua bahan ini sampai putih pucat kental berjejak sekitar 7-10 menit. Nah, ini sudah putih kental dan berjejak. Kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, konsistensinya seperti ini. Jika diangkat akan jatuh secara perlahan. Selanjutnya masukkan santan. Secara bertahap sedikit demi sedikit mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Selain menggunakan campuran santan instan dan air, teman-teman bisa juga menggunakan santan segar. Tapi sebaiknya kalau menggunakan santan segar, direbus terlebih dulu sampai mendidih, didinginkan, baru kemudian digunakan, supaya kue putu ayunya tidak mudah basi. Bersihkan pinggiran mangkuk menggunakan spatula supaya adonan yang belum tercampur dan tertinggal di pinggir mangkuk dapat dimixer dengan baik. Sebetulnya kue putu ayu ini umumnya dicetak dalam cetakan yang kecil-kecil, tetapi kali ini saya akan membuatnya dalam cetakan yang besar. Jadi namanya putu ayu jumbo. Masukkan setengah sendok teh essence pandan. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Tahap berikutnya masukkan 250 gram tepung,
Di resep ini saya pakai tepung super premium khusus untuk membuat cake. Tapi jika tidak ada, bisa juga menggunakan tepung serbaguna. Tepung jenis ini saya rekomendasikan supaya hasil kuenya tahan empuk dan lembut, bahkan sampai keesokan harinya. Nah, kalau tepung yang pertama dituang sudah tidak terlihat, artinya adonannya sudah mulai tercampur, kita masukkan sisa tepungnya, sama seperti sebelumnya sambil diayak. Mixer lagi dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Karena warnanya masih kurang hijau, maka saya tambahkan pewarna hijau tua. Di tahap awal saya pakai 2 tetes dulu. Mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Mau seberapa hijaunya sesuai selera saja ya teman-teman. Di resep ini akhirnya saya pakai 4 tetes pewarna hijau tua. Hanya saja tetesan yang keempat tidak terekam di video. Jadi kalau teman-teman mau mencoba resep ini, untuk warna hijaunya disesuaikan dengan selera saja ya. Karena siapa tahu beda merek, maka kekuatan warna hijaunya juga berbeda. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Selanjutnya adonan akan diaduk menggunakan spatula untuk memastikan gak ada lagi adonan yang tertinggal di dasar wadah, sehingga adonannya benar-benar tercampur rata. Sekarang kita masukkan kelapa parut yang sudah dikukus dan sudah dingin. Masukkan ke dalam loyang yang sudah disiapkan tadi. Kemudian ratakan permukaannya sambil ditekan-tekan perlahan supaya padat. Tapi jangan terlalu keras menekannya. Seperti ini aja ya teman-teman. Kemudian tuang adonan hijau di atasnya. Kalau sudah, hentak-hentakan loyang beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya. Kemudian kukus selama 35 menit dengan api sedang. Karena saya pakai panci kukus biasa, jadi tutup pancinya saya lapisi dengan kain bersih supaya uap air nggak menetes ke dalam kue putu ayunya. Setelah 35 menit kuenya sudah matang, teman-teman bisa lakukan tes tusuk menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini. Tetapi kalau saya biasanya udah nggak pakai tes tusuk lagi, 35 menit pasti sudah matang. Ini sebenarnya masih agak panas ya teman-teman. Angkat dan keluarkan dari panci kukusan, kemudian dinginkan dalam suhu ruang. Nah, saat masih panas langsung dikeluarkan aja dari dalam loyang supaya nggak keringetan. Tuh lihat teman-teman, uapnya terlihat jelas, menggugah selera banget pokoknya. Nggak sabar untuk motong kuenya. Nah, ini didinginkan aja dalam suhu ruang di atas rak pendingin. Kalau sudah dingin, kue putu ayunya bisa dipotong sesuai selera, kemudian disajikan bersama secangkir teh atau secangkir kopi kesukaan teman-teman. Sekarang mari kita lihat bagian dalamnya. Dari pori-pori kuenya terlihat banget kalau kue putu ayu ini sangat lembut dan empuk. Selain untuk sajian keluarga, saya juga merekomendasikan kue ini sebagai ide jualan atau ide hantaran kepada teman atau kerabat kita. Bahan-bahannya mudah didapat, cara membuatnya juga enggak sulit. Buat teman-teman yang sudah mencoba resep ini, boleh share atau tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe dan selalu mendukung channel ini. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bye-bye.